Pontjo Pamungkas sekarang menjadi salah satu yang mempromosikan Giorgio Chiellini. Ini sesuatu tahapan yang juga mungkin tidak cepat karena ternyata awalnya dari sosial media. Oke, sekarang kita mendapat penjelasan dari Mas Pontjo nih. Awal banget idenya tuh seperti apa sih sebenarnya? Waktu itu iseng-iseng aja apa gimana? Waktu dulu sih sebenarnya ngidolainnya Cannavaro diganti dia kan gitu ya? Ganti dia punya anak namanya Kana deh tuh. Terus lama-lama nggak berkembang kok idola kok gini-gini aja gitu kan. Akhirnya idolain yang baru Cannavaro pensiun. Chiellini kayaknya bagus nih, dia doktor S3 kan. Terus pikir-pikir dia juga suka teknologi kan, kebetulan sama hobinya tuh. Bikinlah Twitter, bikin website, sampai bikin gamenya Mas di website itu. Jadi udah main game. Bikin gamenya? Bikin game. Sampai bikin lagu kayak Sinta Jojo gitu. Tapi lagu bikin dia nggak minta padahal coba bikin sendiri. Jadi nyanyi pakai bahasa Itali buat dia memang. Sampai akhirnya dia kontak. Follow, terus nggak lama dia tanya gamenya segala macem. Akhirnya tukeran WhatsApp. Ngobrol-ngobrol terus dia bilang, saya pengen kamu ke Turin, ke Itali di pertandingan terakhir ketika kita angkat piala. Akhirnya di sana deh. Kemarin itu? Iya, kemarin. Pas prosesi angkat piala juga di sana? Iya, di sana. Aduh, enak banget ya. Oke, inilah dia tayangannya ketika ketemu idolanya. Sekarang bagaimana rasanya ketika mendapatkan kontak pertama, ya kan, first engage gitu dengan si Chiellini, gimana tuh? Pas bikin Twitter, bikin game tuh. Berapa lama sampai dia respon? Respon itu hampir 8 bulan. 8 bulan baru respon balik? Jadi pas follow, dia sih udah follow sebenarnya, cuman karena belum bisa ngasih hal yang bisa dibanggain, bikin game dulu tuh, bikin game baru bilang di DM Twitter. Saya bikin game ini tolong dimainin. Dia bilang, saya udah main gini. Dia nanya-nanyanya, Pontjo, lebih baik kita ngobrol di WhatsApp deh. Ini nomor saya, nanti kamu kontak saya aja. Akhirnya ngobrol deh tuh. Gitu. Sejak itu kemudian langsung ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Tapi sejauh ini sih sampai sekarang ini nggak pernah nanya tentang pertandingan segala macam. Jadi lebih ke apa kabar misalnya di sana. Terus kamu capek habis pertandingan itu tuh, habis pertandingan kayaknya mau kemana? Dia bilang cerita-cerita kayak gitu sih. Oh jadi kayak chatting malah ya? Iya. Nah kalau boleh tahu perjalanan ketika di sana ngapain aja? Kamu kan ada 4 hari di sana ya? Dihabisin ngapain aja? Pertama nyampe itu langsung dikasih surprise ketemu dia. Jadi dia punya beberapa staff. Diajak jalan-jalan dulu Turin, ngobrol-ngobrol. Terus pas makan malam tiba-tiba dia datang. Padahal tadinya sampai di sana tuh belum ketemu sampai malam ya? Belum ketemu Mas, belum mandi juga saya sebenarnya. Di Indonesia tuh ya. Belum mandi. Akhirnya saya kaget, saya bilang punya surprise tapi nggak bisa disampaikan saat itu kan. Dia bilang tenang aja, kita akan selalu bersama. Jadi ternyata ketika saya di sana tuh nggak pakai tour guide. Plus ketika saya di Indonesia pun saya bilang saya mau bikin film dokumentasi ini. Saya upload di YouTube selama 1 jam itu. Jadi saya mau dokumentasi semua aktivitas kita. Ya nggak apa-apa, silahkan. Akhirnya ya sampai ke apartemennya, sampai ketemu ibunya, makan malam, makan siang, sampai sarapan tuh bareng mereka semua. Nah kalau boleh tahu, kamu ke sana ini yang biayai siapa? Dia juga? Tadinya saya menolak untuk, dia bilang, saya tunggu kamu di Turin, saya bilang nanti. Tapi dia nanya sampai 2 kali, 3 kali, dia bingung. Apa masalahnya? Ya saya harus spend money banget gitu kan, ngeluarin banyak uang. Dia bilang, loh siapa yang suruh kamu bayar? Dia bilang gitu. Ya udah akhirnya disuruh lah ngurus visa segala macem, sampai bikin visa tuh ada surat rekomendasi Mas. Sini, dari si Chiellini langsung? Iya, sini sampai kedutaan juga. Nih kamu kenalnya kayak gimana gitu, saya cerita lagi. Ini kan sesuatu yang bisa dibilang sangat
dream come true lah. Suka sama seseorang yang diidolakan, akhirnya bisa ketemu, ya, encounter langsung sama beliau, kemudian sekarang udah jadi kayak bukan ngefans lagi, bahkan jadi teman ya sekarang ya. Lebih dari itu sih Mas. Oh gitu. Jadi maksudnya lebih dari itunya kemana nih sekarang nih? Sampai istri tuh kadang istri emang agak jealous juga Mas kadang. Ya karena sekarang ini saya bekerja di bawah naungan dia sebagai asisten untuk staffnya, sebagai staffnya dia untuk mengurusi jabatannya itu New Media Manager. Jadi mengurusi semua konten-konten termasuk bikin video game buat smartphone, terus websitenya akan diimprove seperti apa. Walaupun memang di sana banyak staffnya, tapi cuman di sini si New Media Manager ini untuk apa sih yang harus diimprove gitu loh. Jadi kayak adminnya di sini. Malah saya bikin musiknya juga. Jadi misalnya kalau buat World Cup, kita mau bikin buat tim nasional Italia buat World Cup kayak gitu. Jadi lebih ke semua konten multimedia. Oh gitu, semua konten multimedia jadi serahin untuk Indonesia aja atau untuk internasional? Untuk officialnya dia, termasuk YouTube-nya dia. Misalnya kayak saya bikin highlight-nya dia untuk satu pertandingan ini. Jadi saya potong-potongin tuh, saya nonton lagi, saya potong-potongin. Di-editin gitu ya? Terus bikin gamenya. Kalaupun mungkin kita kontak sama developer. Jadi bikin semua yang dia pengen aja sampai kalau misalnya dia minta tolongin saya dong, saya pengen bercandain teman saya nih, pemain Juventus juga, si A misalnya. Saya pengen dia kayak gini, tolong dibikinin ya. Gitu, jadi sebenarnya kerjanya kayak main-main, Mas. Oh, maksudnya media untuk dia bercanda-bercanda ya sebenarnya. Dan officialnya dia juga. Oh gitu. Mencintai atau juga mengidolakan seseorang, apalagi orang itu orang besar, pasti memiliki memorabilia asli dari mereka. Waktu ketemu itu sempat dikasih apa aja tuh? Banyak. Banyak ya? Dari atas kepala sampai ujung kaki kali, Mas. Nah sekarang kita akan melihat bukti kecintaan dari Ponco terhadap Kelly ini seperti apa. Ini dia tayangannya. Daripada Jojo ke Itali, ini aslinya di sini. Nah sekarang tadi waktu masuk, Ponco bawa kotak. Ini yang dari atas. Ini jersey bekas pakainya Chiellini di musim lalu pas Scudetto. Ini dia yang pakai? Iya, dia yang pakai. Wah. Ini memang kalau dilihat detailnya sih bukan memang buat merchandise, tapi memang buat main gitu ya? Buat main. Belum dicuci. Iya. Ini bekas kemarin juga lawan Parma beberapa minggu yang lalu. Udah dikirimin juga. Ini dikirimin, diposting maksudnya? Iya. Oh, bukan yang diambil sendiri gitu? Enggak. Yang kalau yang baru-baru, kalau yang ini sih waktu dikasih di Turin. Oh, iya. Ini celana. Celana siapa? Celana dia. Ini ada robekan dia, misalnya kalau main tuh dia pengennya dirobek. Kenapa emang? Soalnya ada agak gerak. Celana kan ada itunya tuh. Penyangganya. Dirobek. Oh dia. gitu. Kebanyakan sih katanya gitu. Oh gitu. Dirobek soalnya terlalu ketat takutnya. Ini jangan kaget ya Mas. Sebentar dicek dulu. Belum dicuci juga. Ini celana dalam Mas. Ada lagi. Itu yang paling pamungkas. Itu ampun. Ngefans tapi ternyata dia dikasih juga tuh celananya. Iya Mas. Karena memang waktu di Turin dia bilang, kamu pengen apa di sini? Mau jalan-jalan kemana? Enggak, saya pengen nggak pengen apa-apa, pengen ketemu kamu aja. Terus kamu mau bawa apa dari ke rumah? Ya kita mau beli apa gitu kan? Baju Vestor apa segala macam. Saya pengen apa yang bekas kamu pakai aja, apa aja. Ya semua yang kamu aja, yang semua kamu pakai gitu. Akhirnya dikasih kayak gini. Se me lo possono quando tu amore quando te film kalau kalau langsung bisa bahasa Italia lo gara-gara itu. Ada lagi? Ini sebenarnya pasangan yang kemarin yang dikasih di Turin, kaos kaki. Jadi dari atas sampai bawah ini. Kalau yang ini bekas kemarin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu dia lawan Milan, dia cetak gol. Pakai sepatu ini? Ya. Dia dikasih. Ada lagi? Udah. Waduh. Semuanya ada sih, kayak ini dikasih jersey tanda tangan semua pemain. Ini?
Iya, ini di belakang. Coba ditunjukin ke kamera. Ini. Siapa aja pemainnya? Ini siapa aja nih? Nggak ada namanya nih? Ada semua pemain kayak Marchisio, Pirlo. Pirlo. Ada juga jersey satu lagi, jersey-nya namanya Marchisio. Itu tanda tangan pemain yang lainnya lagi. Jadi sebenarnya gitu. dikasih juga dari teman-temannya, dia mintain gitu loh. Ini buat teman saya. Oh gitu. Nah, ada nggak yang pernah menawar memorabilia kamu ini? Biasanya orang kalau ngefans itu sampai ada yang gue beli deh gitu, sampai ada yang begitu. Ada yang naksir sih Mas waktu itu ke rumah. Ada jersey-nya Itali buat launchingnya Itali di Confederations Cup kemarin. 25 juta. 25 juta nggak dikasih? Nggak dikasih. Pelit banget. Baju ini 25 juta? Yang jersey Itali. Berarti sudah tahu banyak mengenai sepak bola. Kalau gitu sekarang kita akan berikan permainan dari kita, Celeb Challenge. Silakan ditebak kegiatan apakah ini. Kalau nggak pelanggaran, diving sih Mas ini. Ya, benar diving. Diving itu apa? Diving itu sebenarnya nggak pelanggaran, cuman dia pura-pura jatuh, menjatuhkan diri sebenarnya. Oh gitu, acting Gitu. jatuhnya. Acting. Ya. Gitu. Benar sekali, karena diving adalah istilah dalam sepak bola yang mengacu pada tindakan pemain yang sengaja beraksi seperti terjatuh dan kesakitan setelah menerima perlakuan pemain lawan. Diving biasa dilakukan agar pemain dan timnya mendapatkan keuntungan berupa tendangan bebas, tendangan penalti, atau mungkin kartu untuk pemain lawan. Nah, inilah dia. Berikutnya. Yang nendang juga bekas pemain Juventus nih kayaknya. Oh, Panenka itu Mas. Apa? Panenka. Panenka. Apa tuh Panenka? Dia menendang bolanya nggak kencang, tapi dia agak melambung gini. Saya gimana ya jelasin ya Mas ya? Ya. Nipu jadi ya, trik ya? Nipu. Oke. Panenka adalah eksekusi penalti dengan cara melakukan tendangan yang diarahkan ke tengah gawang dengan kecepatan pelan dan membentuk curving setengah lingkaran. Dan eksekutor melakukannya seolah akan menendang dengan keras sehingga kiper tertipu. Pertama kali diperkenalkan mantan gelandang timnas Cekoslovakia Anontin Panenka pada Piala Dunia 76. Oleh sebab itu tendangannya dinamakan tetap Panenka. Belum panen, belum musim. Berikutnya, wah ini nih. Itu supporter bergelombang. Hampir tepat, namanya adalah Mexican Wave. Jadi yang Mexican Wave, Mexican Wave adalah gerakan di mana para penonton di satu stadion membuat sebuah gelombang besar. Dan biasanya gerakan itu dimulai dari sekelompok penonton yang berdiri sembari mengangkat tangannya, lalu kemudian diikuti oleh penonton di sebelahnya. Berikutnya, ada lagi nih, ini juga sering dilakukan. Salah satu yang paling banyak melakukan adalah orang Indonesia. Apa nih? Wow, itu keepers, kalau bahasa Inggrisnya sih keepers gitu deh, bukan ya? Ini. Saya lupa deh. Ini adalah bahasa istilahnya adalah striker. Oh, striker. Striker adalah istilah yang diberikan kepada penonton yang masuk ke dalam lapangan dengan sarung. Sarung ya? Enggak mesti dengan sarung. Masuk ke dalam lapangan pertandingan dan mengganggu jalannya pertandingan, dan biasanya dilakukan karena kecewa tim idolanya kalah atau ada motif lain seperti ingin menyentuh pemain idolanya atau dompetnya jatuh pernah di lapangan ya. Nah sekarang nih, sebagai pecinta Juve juga, sebelum kita tutup nih, ada nggak kata-kata untuk para Juventini semuanya, untuk yang ngefans sama Juventus semua, ada nggak? Mencintai sepak bola itu lebih enak kalau kita memberikan sesuatu buat tim atau buat klub atau buat penggemar kita, idola kita dengan sesuatu. Jadi ya menurut saya sih kasih inovasi buat apa yang kita cintai supaya kita juga skillnya nambah. Oh gitu. Jadi kalau ngefans itu kasih sesuatu yang positif, benar sekali. Berikan kontribusi yang jelas, jangan isinya karena ngefans banget, isi cuma saywol aja ngatain fans lain, kan gak seru juga kayak gitu ya. Baiklah, tepuk tangan yang luar biasa untuk Ponco Pamungkas. Terima kasih untuk datangnya ke studio. Dan tentunya juga berbicara mengenai fans, kita juga akan ketemu dengan tamu kita yang tidak kalah ngefansnya dengan bintangnya. Siapa dia dan siapa yang difanskan, jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.